tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kayaknya ke depan nih, pada maju.
Mandiri aja lagi deh. You this moment. Oh, Oke, ya kelang. you're missing, but you're always a heartbeat from me. Now when I don't Opa minggir, opa minggir. I keep watching, Opa minggir. I keep Tuhan sayang pulang kamu sayang. your time. Is there a sign I should know? Is there a road I could follow to bring Oh, Nona. Aduh, Bapak duduk. now you're so Dengar Bapak, Non. in the darkness of my dream. The light on you Saya minta dulu lah. If I could be close beside you, if I could be Di atas dulu, di atas sayang. Yang kerawang-kerawang di atas. if I could reach out and touch you and bring you my Is there a way I can find you? Is there a sign? Tiap hari kamu ke kantor, suruh Bapak semir sepatu. Bapak semir swastika. Oh. Kalau sudah beli semir, nanti Bapak yang semir swastika, pujian Bapak. Pasangi tangan di atas. Oh, Bapak. Sayang. Ya, bilang Aduh, boy. bilang dia sudah sampai Adik kita, boy. Nah, pakai kipas. teman-teman kami, kepala seksi kami datang membantu. Oh, dengar Bapak bicara ini. Teman-teman kamu dari Peru cuma datang. Oh, Ikam 10 hari tidak turun kantor. Ikam bilang sama Bapak, Bapak saya mau mundur diri. Ayo tanya suami dulu kalau mau mundur diri. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada saat ini di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami boleh mengatakan bahwa atas nama keluarga besar Etlora dan keluarga besar Maluku yang ada di Palangkaraya, mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pelayanan yang diberikan oleh Jemaat GKI Palangka 1, lingkungan pelayanan 4. Dan kami boleh merasakan itu sebagaimana adanya saat.
Atas nama keluarga saya sebagai adik bungsu dari kakak kami, Alet Lora ini, sungguh secara manusia kami boleh ada dalam kedukaan. Tapi tadi saya katakan dengan saya, kita boleh bersedih dalam seketika juga dia harus pergi. Karena tidak ada manfaatnya kita tenggelam dalam kedukaan yang begitu panjang dengan pemikiran-pemikiran yang galau yang menyelimuti kita, dan bahkan bisa menciptakan sesuatu yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita merasa bahwa Tuhan tidak melayani kita. Jadi saya katakan kepada keluarga kami semua, beradik, adik-adik saya dan Maluku, cepat atau lambat siapapun yang ada di muka bumi juga jangan ragu, kita punya kepastian keselamatan bersama Dulu siap 2 tahun. dan itu sudah sampai Sini dekat mama nih. saya juga merasakan istri saya semua di sini aja untuk jarang kamus di sini tiap bulan kan. dan dia dengan saudara-saudaranya dari Maluku betul-betul happy. Saya ingat bahwa ketika saya merit pada tanggal 15 Desember, saya padahal sudah sakit dulu, tapi dia tidak kasih tahu. Nona mau bantu Om, kenapa kamu memandu acara nikah kudus Om? Siap Om. Dia memandu acara itu sampai acara syukuran nikah kudus itu. Dia happy sekali, dia merasakan. Saya tidak tahu bahwa dia mengidap penyakit itu. Selesai itu saya ajak bapaknya, kemudian ponakan saya Melki, kita bertiga ke Ambon karena kakak saya yang tua di sana dalam usia yang menjelang 85. Dia pernah telepon ke saya, Adek yang paling bungsu, tolong datang lihat saya di negeri ini, bukan ke Ambon, bukan, tapi di desa ini. Setelah itu kalau saya menghadap Tuhan, saya sudah bahagia. Saya Melki, kamu sudah pernah pulang di kampung, tolong temani saya pulang ke negeri. Saya nggak tahu di sana, temani saya. Om gak ada, pokoknya Om gak tidak mau perintah berangkat. Om gak mau tahu kamu dapat duit dari mana. Puji Tuhan, 3 hari dia bilang kasih saya waktu 3 hari Om. Ya 3 hari. Sudah siap nak? Siap Om. Berangkat ya. Saya bilang sama kakak, kami 2 lapor dengan dia, Bung, kami mau ke Ambon. Saya melihat wajah yang kelihatan ada punya kerinduan lesu. Dia habis mandi dari kamar mandi keluar dengan wajah yang sedih. Dia berkata, kalau ada yang mau, saya juga mau pulang, saya mau lihat kakak juga. Langsung saya bilang, ayo anak-anak siapa yang siap Pak Bu? Langsung si bungsu, si Ading ini siap Om. Ya sudah, pokoknya tiket PP silakan ditanggung, konsumsi perjalanan segala macam apapun juga biar itu urusan Om dengan kakaknya. Kembali dari sana ibu bapak, saya melihat anak saya ini kok, ponakan saya kok kurus, rempeh, kemudian saya lihat pucat. Saya tanya sama adiknya, si adik, itu Nona sehat dah? Sehat aja. Janganlah. Pas dia keluar dari kamar mandi, oh
Aku mau kasih tahu aku lagi sakit. Sakit apa kamu, nak? Saya di buah dada saya ini ada benjolan. Kenapa lambat kamu kasih tahu? Saya sudah lihat sebuah fisik yang secara manusia saya tentu secara manusia mungkin tipis bagi hati saya, tapi saya menyembunyikan Tuhan. Semangatlah, Yesus kita adalah yang ajaib, yang mustahil. Terus kita berdoa. Tuhan berkenan. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Kita lakukan. Kita berdoa. Dan saya terus kasih spirit kepada dia. Semangat. Tuhan, kamu. Tetapi kebetulan dalam perjalanan ini rupanya tidur dengan anaknya. Anaknya mungkin mimpi kakinya ketendang di dadanya. Lalu itu memar dan berjalan terus beberapa hari. Ya kapan? Katanya sudah 2 tahun yang lewat. Kenapa disembunyikan? Kita punya ramuan orang Dayak, ini punya ramuan sangat banyak. Tapi kalau pada awalnya kita itu kan masih bisa. Kalau sudah begini, sudah stadium, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita cuma mengharap mujizat. Nah, itu yang tapi saya tidak kasih tahu mereka. Tapi saya sudah melihat sebuah fisik yang secara manusia, secara medis kemungkinan besar. Jadi saya setiap malam saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak minta lagi, lakukan yang terbaik untuk kami. Itu saja. Jika engkau mau lakukan yang terbaik, dan jika engkau mau juga itu kehendakmu, kami siap. Saya bilang sama istri saya melihat sesuatu. Jangan, kita kasih semangat terus. Jadi kami tetap kasih semangat. Tapi ternyata bahwa hari ini Tuhan, keputusan Tuhan lain. Dan saya memang terkejut karena orang ini saya membentuk karakteristiknya. Sehingga banyak hal-hal yang dari saya itu dia tiru. Jadi ada cerminan saya kepada dia, jadi saya merasa kehilangan. Tapi saya berpikir apa gunanya saya bersedih, itu keputusan saya. Nah ini sekedar sebuah cerita tentang sakitnya. Dan nanti riwayat beberapa hari yang selang sakit sampai dia kembali ke pokok Bapak, mungkin kemungkinan besar besok baru bisa kita bacakan. Tapi sedikit informasi. Baik Ibu Bapak yang kami kasih dalam Kristus, tadi kita sudah sepakati dengan para fungsionaris gereja bahwa kita serah terima saja pada saat kebaktian ini. Yang terkasih, pada saat ini kami dari MPH Palangka 1 Gereja Hosana dengan ini akan menerima, yaitu akan melayani prosesi mulai dari menunggu jenazah sampai nanti dilakukan pemakaman, dan juga nanti akan dilakukan kebaktian penghiburan, dan juga dalam program NTH GKE Langkah 1 ada program kunjungan doa. Semuanya itu akan kami lakukan untuk melayani keluarga yang sedang kehilangan pada saat ini. 6 buku yang sudah disediakan, bait pertama dan kedua. Pada bait yang kedua nanti kami mohon sidang bantu bersama-sama berdiri menerima hukum dan salam dari Bapak Pendeta Rebi SDH. Ayat 1 dan 2. Kekuatan. Diberikan
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Terima kasih kami kembali. Bisa kan? Pasang kalung kamu. Pelan-pelan. Adik Islam. Hati-hati, adik. Jadi, jika kita telah kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kayak Mamat. Iya. Kita tahu bahwa ketika ia bangkit dari antara orang mati, dia mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas matanya. Nah, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala hal. Bisa lah itu. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus Baik. Laki ini yang masang kok. Bisa mas? Sebab yang Janji yang manis akan kurupakan, kata domba kambing bagi jiwaku. Walau kembali untuk menua, nantikan terang langit di atasku.
membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yang pada waktu itu ibu menceritakan apa yang dia alami. Ya memang secara fisik ada penurunan, tetapi cara iman dia tetap kuat tegak. Dia boleh sampai dia menceritakan apa ini, dan dia memohon agar dia mendapat dukungan Tuhan, agar pengobatan perawatan yang dijalani pun disertai. Itu dilakukan. Tapi aku lihat di televisi Dan juga mendapat dukungan dari dalam ada di televisi bahkan cuti melahirkan 6 bulan. Kita masih kan ya kan akan tetapi dia terjadi pengakuan indah banget. Sehingga tadi pagi kami di kantor majelis Jumat mendengar informasi bahwa ibu telah kembali memenuhi panggilan Bapa di surga di Banjarmasin, dan jasad mendiang akan dibawa ke Pelangkar ini, ke depan ini. Jemaat perkabungan dan keluarga yang diberkati Tuhan, secara manusia karena ia telah menjalankan melaksanakan kehendak Tuhan, dan ia pun boleh kembali memenuhi panggilan Bapa di surga. Itu berarti ia adalah orang yang berharga di mata Tuhan, karena apa yang telah ia perbuat, apa yang telah dilakukan adalah kehendak Tuhan menurut ukuran dan pemahaman kita secara manusia. Dan memang kematian semua orang yang dikasih Tuhan berharga, karena adanya suatu kepastian bahwa orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang yang ada milik kepunyaan Tuhan, yang pada saat ini kita yakin ia telah kembali menuju panggilan baru, dan ia telah berada di tempat yang telah Tuhan sediakan. Karena itu apa yang dikatakan oleh wakil keluarga, keluarga dengan tulus melepaskan pergian ibu kekasih, karena ia pergi memenuhi panggilan Bapa di surga. Dan tentu bagi kita yang ditinggalkan, bagi kita yang berada dalam kedukaan, kita yang berada dalam kepedihan kesedihan, kita membutuhkan penguatan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan penyertaan Tuhan, sehingga kita dapat dan mampu untuk melakukan apa yang patut sehubungan dengan kedukaan yang terjadi, dan menyertai, melindungi, dan memberi kekuatan dan kemampuan bagi keluarga dan kita sekalian. Sekalipun keluarga merasa kehilangan orang yang dikasih, tapi kita yakin bahwa keluarga tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang percaya, sebagai milik, sebagai pengikut,
Kita boleh menyerahkan pada hidup kita untuk memperoleh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kita boleh memperoleh penguatan, kita boleh memperoleh hikmat dan kebijaksanaan di dalam kita mempersiapkan segala sesuatu sebagai wujud kita kasih dan hormat kepada yang saat ini jasad sudah terbuka berbenah. Selamat malam. Ibadat perkabungan yang pertama sudah dilaksanakan atas pertolongan Tuhan, dan saya kembalikan kepada majelis makin pelayanan dan pada keluarga untuk kebersamaan kita, dan sehingga kita bisa melaksanakan ibadat ini dengan tidak mengalami halangan dan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk keluarga besar Yohanes Teplora yang sudah mempercayakan kami dari pihak Makassar 1, khususnya pengurus lingkungan 4 untuk melayani dalam kebaktian malam ini dan malam-malam selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan juga untuk Bapak Pendeta Redi yang sudah melayani kita. Ucapan terima kasih juga untuk penetua diakon yang sudah melaksanakan tugasnya. Ucapan terima kasih juga untuk kehadiran jemaat sekalian pada malam ini. Kita dari komunitas pemuda Tempo Dulu Gereja Oceana, karena kami kebetulan ada WA Group,
mereka menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Demikian juga untuk warga jemaat lingkungan 4. Karena kami juga punya WA group, mereka juga menyampaikan turut berduka cita. Dan pada kesempatan ini izin, jujur kami dari pengurus lingkungan 4 dan jemaat juga tidak tahu kalau ada penyakit adik kami Hermina Nona ini yang seperti ini. Dan ini kami ketahui ketika ada kunjungan doa ulang tahun om kita Yohanes Letlora. Ketika itu mereka yang bertugas melihat keadaan adik kami Nona ini sudah pucat dan seperti yang disampaikan pihak keluarga, kurus jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Namun mereka tidak bertanya. Dan besok harinya ada informasi dari adik kami Siska bahwa adik kami Nona ini mengalami sakit seperti itu. Sehingga kami dari pengurus lingkungan 4 langsung meminta dan menugaskan beberapa penetua diakon, ada 4, dan juga minta pelayanan dari pendeta Redi juga seperti yang beliau sampaikan tadi untuk melakukan kunjungan doa khusus untuk adik kami Nona. Dan 5 hari yang lewat kami juga mendapat kabar bahwa adik kami Nona ini ke Banjarmasin dalam pengobatan, tapi kondisinya sudah agak lemah. Seperti itu yang disampaikan beberapa pihak keluarga dan melalui Siska juga kepada kami. Dan mohon izin pada malam ini juga atas prakarsa dari pengurus lingkungan dan beberapa penetua, kami ada mengedarkan list sumbangan dari penetua diakon. Dan kemarin sudah kami sampaikan dan transfer langsung ke rekening adik kami Nona, dan saya selaku pribadi ketua lingkungan ada menelepon adik kami Nona dan WA, tapi tidak ada tanggapan dari WA. Sehingga kami sampaikan lagi dengan Siska, Sis tolong sampaikan bahwa kita sudah mentransfer sumbangan itu, dan kata Siska sudah siap Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan diberikan dari Ketua Diakon MPH yang melakukan pelayanan pada malam ini. Atas nama keluarga kami dengan hati tulus menyatakan terima kasih kami yang setulus-tulusnya pada sidang jemaat sekalian yang boleh berhadir pada malam ini, dan juga kepada fungsionaris gereja MPH, penetua diakon, juga kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta yang telah melaksanakan tugas pelayanan pada malam ini. Apa yang telah disampaikan oleh yang mewakili lingkungan 4, kami atas nama keluarga dengan hati tulus menerima, dengan hati terbuka, dengan hati tulus ikhlas menerima. Dan tadi juga kami sudah dapat informasi tentang pemuda Hosiana Tempoduli ya, ada Gawa ada di sini. Dan kami sudah mendapatkan informasi itu, dan kami juga berterima kasih kepada semua pihak, bukan hanya tolong teman dari Nona ini yang telah memberikan sumbangsi spirit kepada kami keluarga, baik melalui WA Group, baik melalui kelompok khusus seperti yang dikatakan pemuda Tempo Dulu Gereja Hosiana, ya, semuanya itu kami terima dengan hati tulus atas segala perhatian tulus yang diberikan oleh semua pihak kepada kami. Kami sungguh bergembira dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak gereja tadi, bahwa begitu besar dukungan jemaat itu, dan kami tidak mampu melakukan sesuatu yang lebih dari itu untuk membalas segala apa yang telah dilakukan oleh semua pihak terhadap kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas kebaikan dan ketulusan hatinya dalam memberikan sumbangsi terhadap kehidupan kami. Kami boleh berdoa dan kami boleh secara iman mengatakan itu kepada Tuhan, dan Tuhan saja yang membalas apa yang telah diperbuat oleh tiap-tiap pribadi jemaat
kepada kami keluarga Duka. Dan dalam kesempatan yang indah ini juga kami mau menyampaikan bahwa di sini ada hidangan yang disiapkan, dan nantinya pada saat kita mau menikmatinya, kami mohon sekali lagi kepada Bapak Pendeta untuk nanti membawakan kita dalam doa makan. Siap. Nanti ada di sini susah mengamat kayak apa anunya. Jamannya panjangnya. Mari kan. Ya. Besok banyak penghiburan. Pak, ya istilahnya penghiburan. Ini merupakan suasana duka kita atas dipanggilnya saudara terkasih. Pertama karena ibu mendiang ini aktif di lingkungan 4, Pak. Siap. Jadi kami sangat kehilangan, terutama kepada bagi kami yang sebagai jemaat dan juga penatua diakon lingkungan 4 jemaat GKE Langkah 1. Yang kami hormati dan kami kasihi keluarga duka, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, di mana kita akan melaksanakan ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Denny dan dibantu oleh penatua diakon, yaitu penatua Bapak Yaro M. Aden, penatua Agustinus Rianto, yaitu saya sendiri, diakon Bapak Martin Eka Palmaru, diakon Laura B. Repelita, dan juga diakon Ureni N. Aden, dan juga diakon Mayori Cynthia Vini. Sebelum kita akan melaksanakan ibadah perkabungan pada malam hari ini, kami berikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ibadah kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kami atas nama keluarga duka, atas nama keluarga besar Letlora yang ada di Palangkaraya, dan atas nama keluarga besar Maluku yang ada di Palangkaraya, mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak Ibu Sidang Jemaat Handai Tolang, sobat teman yang meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dalam ibadah kita, yaitu untuk kebaktian menunggu jenazah atau kebaktian penghiburan pada malam yang kedua ini. Atas nama keluarga, tiada kata yang indah selain kami boleh mengatakan kesyukuran kami dan terima kasih kami yang setulus-tulusnya dari relung hati yang dalam kepada semua pihak istimewa, pihak fungsionaris gereja, para penatua, diakon, hamba Tuhan dari jemaat GKI Palangka 1, lingkungan pelayanan 4 yang benar-benar telah melakukan pelayanan untuk kebaktian-kebaktian yang diadakan sebagaimana mestinya.
itu adalah suatu sukacita bagi kami keluarga duka. Yang kedua yang ingin kami sampaikan ialah bahwa sekilas tentang sakitnya keponakan kami tercinta Nona Letlora ini, boleh dikatakan bahwa diagnosa yang itu adalah ada 2 dugaan, yaitu apakah itu tumor ganas atau kanker ganas pada payudara. Karena tulisan dokter kami susah menggejanya, tapi kalau kami melihat dengan mata sendiri, dugaan kami mudah-mudahan tidak meleset dari diagnosa itu. Nah, jadi besok baru riwayat hidupnya nanti akan dibacakan, dan saya menyampaikan sekelumit daripada sakitnya saja bahwa keponakan kami ini memang menderita penyakit tapi dirahasiakan, mungkin pandang enteng ataukah malu dari, jangankan kami yang om-omnya sendiri dia tidak memberi ketahuan, bahwa bapaknya sendiri tidak diberitahukan, sehingga kami sangat tidak tahu. Tapi saya sebagai omnya, saya menaruh curiga karena orang ini semakin hari kurus dan semakin hari pucat. Jadi saya tanyakan dengan dia, kamu sehat? Nah, sehat aja om. Nah, kalau begitu ya, kalau kamu sehat saja ya puji Tuhan. Beberapa hari, 1 minggu kembali kami datang, saya melihat kok hati saya ini mau untuk saya mau interogasi dia, ini kira-kira bohong. Sekalinya benar juga dia. Ya keluar dari kamar mandi, om benar saya sakit. Apa sakitnya? Ada benjolan di payudara. Oh iya. Oke. Nah, dari segi postur dan apa yang saya lihat secara pasti Tuhan berbuat yang baik untuk keraguan itu, dan itu membawa dia semangat. Tapi rupanya situasi dan kondisi, ya saya katakan bahwa saya tidak mau mengatakan, tapi saya katakan bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk yang bersangkutan. Dan sesuai dengan pengalaman hidup saya, bahwa saya pernah mengalami sendiri, almarhum istri saya 2 kali sakit, kemudian anak saya telah melihat sesuatu yang besar dalam pekerjaan Tuhan, dan saya melihat semua ini bukan hal yang meragukan. Jadi dari peristiwa yang saya alami pribadi, saya garis bawahi bahwa apa yang Allah buat itu baik. Karena peristiwa demi peristiwa yang saya rasakan, anak saya yang tua meninggal pada tamat SMA dan meninggal pada tahun 2006. Secara manusia, saya boleh mengatakan, ya saya mengatakan dengan Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Tapi akhirnya juga saya mengatakan, ya Tuhan juga yang memberi, Tuhan yang menjadikan dia punya hak, suka-suka dia. Suka-suka. Saya bilang Tuhan punya, dunia ini adalah skenario Tuhan. Sehingga kita tidak perlu ragu. Saya mengalami itu ketika istri saya mulai sakit 2 kali, ibu bapak. Semua itu bukan membuat saya putus asa, tapi membuat saya bangkit. Dan saya selalu siap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dan saya memberikan spirit bagi ponakan-ponakan saya, saudara-saudara saya, istimewa kakak saya. Saya bilang, gak usah ragu, kamu kan pernah mengalami juga. Kakak kita yang perempuan juga menghadap Tuhan. Kenapa kita tidak melihat pengalaman ini? Ya kalau orang baru mungkin dia sudah, tapi kalau kita yang sudah pernah mengalami, yakinlah bahwa kita juga pun akan pergi ke sana. Kenapa takut? Siapa takut? Besok pun kalau saya siap kok. Tidak ada penyesalan menghadapi Yesus. Adalah kegirangan bagi saya. Itu iman saya. Dan saya memberikan itu bagi ponakan-ponakan saya. Jangan takut. Rencana Tuhan selalu indah. Apapun keputusannya, yes. Jangan ragu. Jangan ada kekalutan. Dan itu betul-betul menumbuhkan di hati iman saya. Saya tidak ragu dengan semua itu. Di tempat ini kita akan menggunakan liturgi perkabungan bentuk yang kedua,
pada halaman 8. Dengarkanlah introitus yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Marilah kita mengangkat pujian kita bersama-sama pada halaman 107 pada bait yang kedua. Lagu pujian kita pada halaman 107 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kau perkasa ku lemah. Pada bait yang kedua jemaat diundang berdiri, kita menerima khotbah dan salam. Kau perkasa ku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera serta penghiburan dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Yang kami kenal di Disub Kota Palangkaraya itu dengan panggilan Nona. Dan kami sendiri sejak bergabung di Disub Kota Palangkaraya ini sudah terinspirasi, membuat ide, mengumpulkan, menyatukan hati khusus yang seiman. Makanya membentuk persekutuan kami ini dengan kata PIK, ya, Persekutuan Iman Kristen Disub Kota Palangkaraya. Dan termasuk almarhumah ini sangat begitu antusias, ya, dia sangat respect sekali, merespon sekali untuk bergabung bersama, selalu memuji Tuhan. Dan kami canangkan setiap hari Jumat, ya, kami selalu berkumpul bersama bersatu hati, walaupun ya polanya mungkin Senin Kamis kami tidak bisa terus menerus, tapi sebagai teman-teman Kristen kami selalu bersatu hati dan sudah membentuk grup via khusus, ya, via khusus untuk kami, yaitu via PIK. Dan saya secara pribadi, ya, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sangat merasa kehilangan, ya, sebab saya sangat mengenal sekali, ya,
keluarga dari beliau ini, terutama Pak Tora ini sangat ya, sejak kecil kami sudah mengenal beliau ini, dan apalagi dengan Nona ini yang sering saya guyon ya, Bapak Ibu ya, saya panggil dia sambil nyanyi gitu kan, Nona cantik siapa yang punya gitu kan, dengan almarhum ini, dan dia begitu sangat respect sekali ya, terutama terus terang aja ya, oleh di kantor kami ini Bapak Ibu yang namanya apel itu kami wajib, dan setiap apel itu selalu kami pimpin dengan doa. Setiap doa ya, setelah kami apel itu berdoa bersama, beliau ini sungguh-sungguh fokus untuk berdoa. Jadi tidak ada istilahnya kalau berdoa pasti begini orang kan. Kalau almarhumah ini ya, Nona ini begini dia, lipat tangan khusus ya kalau dia berdoa ya, sering kami pimpin, mari kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan, seperti itu ya kami bilang, dan dia langsung lipat tangan, dan saya perhatikan dia sungguh-sungguh berdoa. Saya pikir anak ini betul-betul imannya kuat, dan situlah saya terharu, sangat terharu, dan merasa sangat kehilangan ya, sebab dia begitu, kalau sudah menyangkut iman kita, dia sungguh-sungguh merespon sama sekali, malah dia memberi motivasi, memberi dorongan untuk lakukan kegiatan Natal bersama dinas kami. Namun ternyata tidak jadi, gagal. Kenapa? Sebab oleh COVID kemarin Bapak Ibu ya, jadi ada oleh COVID masih berlangsung tempat kita, jadi kami pending. Saya bilang mungkin tahun depan lagi kita akan Natal bersama, dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Selamat jalan Nona, kami yakin engkau sudah bersama Bapak Surga. Amin. Kami akan menyanyikan sebuah lagu yang dia sering juga ikut dengan judul Kau Rangkai Air Mataku. Jadi
bagian hidup manusia. Firman Tuhan yang kekal diberi padamu, peganglah dengan teguh selamanya. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Masuk tempat yang senang, dari kami dia hilang, tapi tinggal dikenang. Dia pergi pada Yesus, sobat jiwa yang tenang, masuk rumah bersentosa, tempat kasih-Mu yang baik. Tidak usah tangis-tangis, sobat-sobat salehu, kalau sudah dunia habis, kita pun telah bertemu. Perpisahan dengan dunia bagi orang beriman, apa yang mewarisnya, ngapa mau ditangiskan? Moga menjadi titian yang menghantar ke seberang, lagarnya dan kematian, ada bandil yang teguh. Tidak usah tangiskan salehu, kalau sudah dunia habis, kita pun telah bertemu. Tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tulis bersabda, berbagailah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bisa jadi ada yang jawab iya, bisa jadi ada yang jawab tidak. Bisa jadi hari utang tidak lunas Bapak Pendeta. Bisa jadi seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang diberkati, mari kita membangun sebuah pemikiran bahwa kematian bukanlah sebuah akhir bagi orang percaya. Kematian akan mengubahkan segala sesuatu dan hanya memindahkan tempat. Orang percaya akan hanya dipindahkan tempat, dan orang percaya tidak lagi mengalami apa yang dialami dalam penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita mengimani bersama bahwa almarhum Hermina Letora ini hanya berpindah tempat. Dan kita meyakini penyakit, sakit, penderitaan yang dialami Tuhan sudah hapuskan itu. Dia sudah menerima kelegaan. Ini yang menjadi kepastian iman dan kita bersama seluruh sidang pergabungan. Dan yang kedua adalah kediaman kekal.
itu akan diterima oleh orang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan, kalau ada beberapa tempat yang pasti mempersiapkan banyak hal, saya mau berbagi sejenak Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu jemaat yang pernah saya layani di daerah tertentu sebab melesatkan semuanya ini sebagai tanda kecintaan mereka kepada Dia. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang pergabungan kita kali ini bersama saudara keluarga memasukkan Allahumma tutupnya tuh diangkat yang atas ini banyak tak apa-apa ya. Eko di situ aja Eko. Ya di situ aja. Angkat dulu ya. Satu aja yang itu.
Eko mundur. Ya. Ya, itu caranya. Palang. Santai saja. Oke, mantap. Ya, kayaknya di atas. Siapa kepalanya miring? Kayaknya di atas. Angkat kayaknya itu. Kepala mereng. Ayah betul angkat. Ayah betul. Kasihkan kayu. Ya. Betul. Mantap. Dia masih. Dia mau gue. Yang mereng ya? Ya sudah tutup aja. Yang mereng tunggu dulu nanti. Ya, tutup situ. Ya, begitu saja. Oke. Dia pun tutup begitu aja sih. Sekalinya situ tutupnya. Bunganya itu. Ya, sandar dia akan tempat tidur. Sandar tempat tidur tuh maksudnya. Iya, deh, Pak. Sandar. Iya, mantap. Ya, oke. Ya. Aku akan Bapak. Biar aja nanti mak. Ganjar di sebelah sana ke pemakwe. Iya. Anakku. Terus taruh di bawah bantal itu nah kalau ada air matanya menetes di badan. Jangan kena air mata. Jangan kasih begini. Rumahnya itu jangan sampai tempat tempat ini. Nah, biar Oh ya, saya kursi. Saya kursi jangan ada kursi di situ aja, nggak usah. Biar orang bisa keluarkan telah memampukan keluarga meletakkan mendiang Hermina Letlora ke dalam pertimbangan yang telah disediakan. Bagus sudah makan. Sayang kami menyediakan tempat yang tinggal bagi semua orang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan final. Ulala demikian dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat Jalan Raja Wali 8, Perum Warga Mandiri nomor 23 Palangkaraya. Almarhum merupakan pasangan dari suami istri. Nama orang tua Ayah Yohanes Letlora, Ibu Maria Lewir almarhum. Almarhum memiliki saudara kandung. 1. Simon Boyak Boy Letlora. 2. Leonora Pale Letlora. Riwayat pendidikan almarhum. Almarhum SD lulusan tahun 1986, SMP lulus tahun 1989, SMA lulus tahun 1992.
S1 Pertanian jurusan Agronomi Universitas Palangkaraya tahun 1998. Riwayat keluarga. Almarhum menikah pada tanggal 6 Desember 2010 di Palangkaraya dengan Eko pribadi dan dikaruniakan seorang putra bernama Amleli Arung Samudra Letlora. Riwayat pekerjaan almarhum. 1. Pegawai tidak tetap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Palangkaraya, bidang terminal sejak tahun 2009 sampai dengan 2017. 2. Sebagai pegawai tidak tetap Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, jabatan terakhir pengadministrasian umum teknisi, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang bidang angkutan dan sarana Palangkaraya sejak 1 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2023. 5. Riwayat sakit. Almarhum menderita sakit pada tahun 2022, tepatnya di bulan Juni, dengan keluhan ada benjolan di tubuh. Ketika itu masih belum terasa sakit serius, sehingga sakit almarhum masih dibawa dengan aktivitas sehari-hari sambil bekerja dan melaksanakan aktivitas lainnya. Seiring berjalannya waktu, sekitar bulan Februari 2023, almarhum merasakan mulai sakit di bagian dada, sehingga almarhum memberitahukan kepada ayahanda tercinta, Bapak Yohanes Letlora, tentang sakit yang dirasakan. Namun, masih belum dibawa berobat secara medis, tetapi almarhum mengkonsumsi obat-obatan herbal dan akaran-akaran lainnya. Sekitar tanggal 10 Maret 2023, almarhum mulai mengalami sakit yang serius, sehingga almarhum tidak kuat lagi untuk turun bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Almarhum hanya berbaring lemah di tempat tidur, sehingga pada tanggal 20 Maret 2023 oleh keluarga, almarhum langsung dibawa berobat ke Rumah Sakit Sari Mulia, Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan. Selama berobat di Rumah Sakit Sari Mulia, Banjarmasin, almarhum dirawat oleh dokter melalui pemeriksaan awal. Dalam keadaan fisik almarhum sangat drop. Tensi dan HB-nya sangat rendah, sehingga dilakukan transfusi darah. Dari hasil pemeriksaan dokter yang merawat bahwa ada diagnosa DX utama tumor mamar sinetra sus stadium 3, hiponatemi dan hipokalemia. Seiring kurangnya waktu 5 hari dirawat, keadaan fisik almarhum mulai membaik dan tensi almarhum sudah mulai normal, sehingga almarhum dilanjutkan perawatannya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk dilakukan kemoterapi dalam rangka persiapan pengangkatan tumor. Namun karena stadium tumor sudah tinggi, sehingga sakit almarhum semakin parah dan sudah sampai ke otak dan tidak bisa dilakukan operasi lagi. Pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 8 waktu Banjarmasin, almarhum mengalami kritis dan koma dan dilakukan upaya pertolongan secara medis oleh dokter yang merawatnya. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada pukul 10.40 waktu Banjarmasin,
almarhum menghembuskan napas terakhir di hadapan suami, kakak tertua, dan keluarga. Almarhum kembali ke pangkuan Bapa di surga. Firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman hidup almarhum selama hidupnya. Karena kepadaku hidup itu Kristus dan hidup itu untuk Filipi 1 sampai dengan 21. Tetapi syukurlah kepada Allah yang mengkaruniakan kita kemenangan oleh sebab Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 15 sampai 57. Selamat jalan Ananda, adik, kakak, tante, dan mama terkasih kami, Hermina Letora. Damailah bersama Bapa di surga. Demikian riwayat hidup singkat dari almarhum kakak kami tercinta, Hermina Letora. Palangkaraya 30 Maret 2023. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan, dan yang pertama sambutan akan disampaikan dari pihak keluarga. Disilakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Dalam panggilan iman kami boleh menyatakan bahwa dalam kedukaan ini pun juga adalah kesyukuran bagi kami dalam keputusan Tuhan yang terindah bagi kami. Itulah iman kami. Pertama-tama atas nama keluarga besar Letlora, keluarga besar Maluku yang ada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, dan seluruh handai tolan, sahabat, sobat, teman yang boleh hadir bersama kita di sini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, yang kami hormati hamba Tuhan Bapak Pendeta yang hadir, serta seluruh petugas fungsionaris gereja yang bertugas pada hari ini. Tiada kata yang indah selain kami boleh mengatakan bahwa apa yang dibuat Tuhan adalah indah bagi almarhum. Sehingga sebagai manusia, secara fisik kita boleh bersedih, tetapi secara iman kita bersyukur karena Tuhan mengambil keputusan yang terbaik menurut pandangan Ilahi. Untuk itu kami tidak berpanjang lebar. Kami cuma mau mengatakan bahwa andil apapun juga yang disampaikan kepada kami keluarga duka, kami hanya berdoa kiranya Tuhan memberikan apa yang terbaik setulus hati Bapak Ibu sekalian yang telah melakukan kata hati untuk kedukaan kami. Teristimewa Bapak Kepala Dinas, saya sungguh berterima kasih atas nama keluarga. Sejak hari pertama beliau dengan staf hadir selalu, dan sungguh saya merasakan satu kekuatan, dan keluarga merasakan ada kepedulian yang begitu indah, yang begitu tulus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Demikian juga Jemaat Lingkungan 4, sekaligus BPH Gereja Hosana, semuanya kami menyatakan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga apa yang dilakukan untuk kami adalah berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami keluarga duka. Segala perhatian, kami keluarga besar mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Berikut kembali kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan atau kata-kata terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GKE Palangka 1 atau yang mewakili. Disilakan. Bapak, Ibu, sidang jemaat, sidang perkabungan yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya hormati keluarga duka, yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GKE Palangka 1, yang saya hormati kerukunan warga Maluku, yang saya hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan usia indah Jemaat GKE Palangka 1, yang saya hormati Bapak, Ibu, sidang jemaat, sidang perkabungan yang seiman dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam. Salam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada saat ini saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GKE Palangka 1 yang telah memandatkan kepada saya untuk mewakili beliau menyampaikan sambutan pada saat ini, karena beliau kebetulan melayani kita dalam rangka persembahyaan dan pemakaman pada hari ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami atas nama Majelis Jemaat GKE Palangka 1 menyampaikan turut berduka cita dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya oleh Bapa di sorga rekan kekasih kami, Hermina Letlora. Kami khususnya di lingkungan pelayanan 4 sangat dekat dengan mendiang ini karena kami satu persekutuan. Karena beberapa kali kami mengikuti lomba, memang mendiang ini ada ternyata suara. Jadi apakah kami terbawa sehingga suara kami bagus? Terakhir kami pada perayaan Paskah tahun lalu mendapat predikat terbaik. Itu kami waktu latihan intensif, beliau selalu hadir, selalu datang dan bisa dengan anaknya selalu. Jadi kami sangat terkesan sekali. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena talenta mendiang ini mungkin turun dari ayah dan ibunya. Menurut data pada kami di Jemaat GKE Palangka 1, khususnya lingkungan pelayanan 4, Bapak Letlora ini yang tertua di lingkungan pelayanan 4. Kalau tidak salah 85 tahun usianya. Nah, mungkin di Jemaat GKE Palangka 1 mungkin dia paling tua. Jadi kami bangga. Nah, pada waktu itu sejarahnya, sejak hosana yang lama maupun hosana yang baru, Bapak dan Ibu ini sering menyampaikan puji-pujian di gereja dengan alat musik yang ukulele yang gitar kecil. Nah, pada saat itu sangat mewarnai semarak hikmatnya ibadah di gereja hosana. Karena tidak banyak pada itu yang penyanyi yang tampil. Nah, tapi ya sekarang ya sudah kita sesuai perkembangan juga memang termasuk anaknya. Jadi sudah biasa kita. Tapi waktu itu benar-benar menginspirasi bagi jemaat. Nah, itu kita karena kami lama di sini ya. Sebelum kami dulu tadinya di Sion, masuk di sini sudah sering Bapak dan Ibu menyampaikan puji-pujian. Jadi kami benar-benar sangat berduka dengan dipanggilnya teman adik kami yang terkasih, Hermina Letlora ini. Bapak, Ibu, sidang jemaat, sidang perkabungan yang saya hormati, yang seiman Yesus Kristus, saya juga sebagai umat beriman sangat tersentuh tadi yang disampaikan oleh yang bawa acara maupun atas nama keluarga, bahwa kita mengetahui, khususnya kami dengan 4 tahun, luar biasa upaya daripada keluarga ini supaya yang terkasih mendiang bisa sembuh.
tadi disebutkan baik secara medis maupun herbal maksimal sudah sampai dibawa ke Banjarmasin. Di Banjarmasin pun kami tahu tahap pertama di Rumah Sakit Sari Mulia ya. Siap. Nah, setelah itu baru di Rumah Sakit Udin karena fasilitas lebih lengkap. Nah, itu merupakan upaya yang maksimal supaya mendiang ini saudara kekasih kita ini bisa sembuh. Tapi sebagaimana mata iman keluarga dan juga mata iman kita semua, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semua adalah dalam kerangka kehendak Tuhan. Kita yakin dan percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik, damai sejahtera. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Angka 1 menyampaikan selamat jalan saudara kekasih. Kita yakin dan percaya mendiang sudah damai. Amin. Bersama Bapa di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikutnya sambutan akan kita dengarkan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Disilakan. Saya minta Pak Sekretaris, para kepala bidang ikut bersama saya berdiri di depan. Para kepala bidang dan Eselon 4. Pak Kasih silakan bergabung dengan saya di depan. Kabit Angkutan Sarana. Kabit Angkutan Sarana. Semua eselon 3, eselon 4, saya minta bersama saya di depan. Kabit Lalu Lintas. Kabit Lalu Lintas. Yusuf. Salam. Shalom. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih atas perkenan dan berkat-Nya. Kalau boleh kita bertemu di rumah duka ini dalam keadaan kita berduka, itu bukan karena kebetulan, tapi itu telah Tuhan atur semuanya. Yang kami hormati dan yang kami cintai, Bapak dan Ibu Ayahanda almarhum, kami sebut namanya selalu kami bilang Nona. Itu nggak bisa berubah lagi, udah melekat.
yang kami hormati dan yang kami sungguh sangat cintai, suami dan anak almarhum. Yang kami hormati dan yang kami cintai, keluarga besar Duka. Yang kami hormati dan yang kami cintai, keluarga kerukunan Maluku. Bapak Ibu semuanya, yang kami cintai dan yang kami hormati. Yang kami hormati dan yang kami cintai, Bapak Pendeta dan seluruh Majelis BPH Gereja Hosana. Kami menyampaikan, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian saudara kekasih yang kita cintai bersama ini. Mohon maaf, kami keluarga besar Perhubungan terkejut seperti kami disambar petir di siang bolong. Begitu cepatnya peristiwa ini terjadi. Kemarin kami sudah menyampaikan ke suami tercinta dan keluarga. Kemarin itu rencana kami mau ke Banjarmasin, mau besuk almarhum. Tapi Tuhan sudah berkehendak lain. Tuhan telah memanggilnya ke sisinya. Secara daging memang kita patut, kita berduka, sedih yang mendalam. Tapi apa yang disampaikan oleh tadi Bapak memberikan kata sambutan. Karena Tuhan mengajarkan kita harus bersyukur dalam segala hal, baik suka dalam duka. Kata kunci penguatan iman itu di kita di situ. Kita tidak bisa berbicara apa-apa kalau sudah Tuhan berkehendak. Tapi satu hal, kematian itu adalah sesuatu yang pasti bagi kita. Tinggal waktunya saja kita akan berhadapan dengan kematian itu. Soal bagaimana kita menghadapi kematian itu sebuah misteri ilahi yang Tuhan yang tahu sendiri. Oleh karenanya, kita tidak perlu takut akan kematian itu. Itu yang saya imani selama ini. Bapak Ibu sidang pergabungan yang saya hormati, keluarga duka yang kami hormati, kami seperti merasa mimpi kalau Nona ini telah meninggalkan kita semua. Saya harus berikan kesaksian. Begitu jenazah sudah di jalan mau datang ke rumah duka ini, saya perintahkan anggota saya jemput ke Tumbang Nusa untuk memperlancar mobil ambulan masuk kota Palangkaraya. Rencana kami kalau nggak salah jam 3 lewat. Kami menunggu di rumah duka. Tapi sebelum saya dengan teman-teman, saya keluar dari ruangan saya lihat sendiri almarhum Nona ini berdiri ada di situ pintu koperasi Dinas Perhubungan. Saya cerita di kantor semuanya bahwa saya lihat Nona ini berdiri di depan ada kita punya koperasi. Lalu kami berangkat menuju rumah ini. Tiba-tiba telepon berdering bahwa keluarga suami dari almarhum menginginkan jenazah lewat dari kantor Dinas Perhubungan. Saya lalu berpikir, oh ini rupanya Nona ini tadi saya lihat. Kami berbalik arah, kembali ke kantor, karena sebentar lagi mobil jenazah akan lewat. Sidang pergabungan yang kami hormati, kami menyaksikan sendiri bagaimana
Nona ini berperilaku setiap hari dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya di dinas perhubungan.